Gi Musu yang mendengar perkataan dari Moyong Kwangseong pun terlihat sangat marah, karena ia yang merasa diremehkan oleh anak kecil seperti dirinya. Dia merasa kalau harga dirinya seperti terinjak-injak, dan di sisi Nahacu dan para bawahannya. Setelah melihat pertarungan antara Moyong Kwangseong dan Gi Musu, pria yang dipanggil Gagak pun berkata kepada Nahacu, kalau sepertinya keluarga Moyong dan sekte desa Daeri Eok lebih hebat dibandingkan dengan pihaknya itu, dan Nahacu yang membenarkan hal itu. Melihat kesempatan pada saat Gi Musu sedang bertarung dengan Moyong Kwangseong, Nahacu berkata kepada para bawahannya itu, kalau mereka akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Tetapi, Moyong Ji yang menyadari hal itu pun lalu melemparkan topinya itu ke arah Nahacu, yang hal itu pun membuatnya terkejut. Di sisi Moyong Ji, dia pun lalu berkata, kenapa kakaknya itu selalu mendapatkan hal-hal yang sangat menyenangkan, dibandingkan dengan dirinya, yang selalu mendapatkan hal yang buruk seperti harus melawan para kroco yang ada di depannya itu. Dan setelah mencabut pedang dari sarungnya, Moyong Ji berkata kepada Nahacu dan para bawahannya, jika mereka berani berpikir untuk melarikan diri dari tempat tersebut, Moyong Ji memberi nasihat kepada mereka untuk jangan melakukan hal itu. Karena jika mereka melakukan apa yang sudah mereka rencanakan itu, Moyong Ji berkata kalau dia akan membunuh mereka dengan rasa sakit yang tak bisa terbayangkan. Namun jika mereka memberitahunya di mana emas yang mereka curi itu disembunyikan, Moyong Ji berkata kalau dia akan memberikan kematian tanpa rasa sakit sedikit pun. Mendengar hal itu, Nahacu yang marah pun menyebut Moyong Ji dengan panggilan wanita jalang, dan dia yang sudah tidak peduli kalau lawannya itu dari keluarga Moyong ataupun sekte desa Daeri Eok, dengan ia yang memberi perintah kepada para anak buahnya untuk menyerang Moyong Ji. Mereka pun serentak langsung bergerak ke arah Moyong Ji. Di sisi Gi Musu yang sedang bertarung dengan Moyong Kwangseong, karena keluarga Moyong sudah menghalangi tujuannya itu, dengan lantang ia berkata kalau di hari itu, sektenya akan memusuhi keluarga Moyong, dan ia yang memanggil Chu Saljo yang ternyata itu adalah sebuah pasukan di bawah kepemimpinannya. Gi Musu yang memberikan perintah kepada pasukannya untuk membunuh semua orang yang ada di tempat tersebut. Pasukan itu pun muncul dari arah jendela yang mereka rusak, dan sesuai dengan perintah pemimpinnya itu, mereka pun langsung bergerak ke arah Moyong bersaudara, dibarengi dengan pasukan 100 teknik yang melakukan hal yang sama. Mendengar pertarungan mereka untuk memperebutkan emas yang dicuri oleh pasukan 100 teknik, Sayu yang mendengar itu pun lalu menoleh ke arah mereka. Namun karena pesanannya sudah datang, dia pun melanjutkan makannya terlebih dahulu. Di sisi pemilik penginapan, karena Sayu sudah memintanya untuk menyajikan sebuah makanan, dia pun berkata kalau dia akan menyajikan apa yang diminta oleh Sayu itu. Tapi melihat penginapannya sedang dalam situasi yang sangat rumit, ia pun bertanya kepada Sayu, kenapa dirinya tidak pergi saja ke penginapan yang lain. Tetapi, Sayu yang berkata kalau dia bersalah dari Goryo. Dia hanya ingin mencoba makanan di penginapan yang katanya paling terkenal. Sambil melihat ke arah pertarungan mereka, dia yang mendengar perbincangan mereka yang mengatakan tentang emas. Apakah pertarungan tersebut dikarenakan barang itu? Dan pemilik penginapan pun berkata, kalau dia tidak yakin. Tapi dari apa yang ia dengar, sekte desa Daeri Eok dan keluarga Moyong sedang berjuang memperebutkan emas yang dicuri oleh bandit pasukan 100 teknik. Mendengar hal tersebut, Sayu yang sedang menikmati hidangannya pun teringat dengan perkataan masternya di masa lalu, kalau sekte desa Daeri Eok dan keluarga Moyong, mereka adalah dua kekuatan besar yang sedang berjuang untuk menguasai provinsi Liaoning, dan di sisi pertarungan mereka, salah satu dari pasukan Chu Saljo yang terkena tendangan dari Moyong Ji pun lalu terhempas ke arah Sayu yang sedang menikmati makanannya itu. Moyong Ji yang melihat Sayu sedang menikmati makanannya di situasi seperti itu, dia pun bertanya-tanya, apakah Sayu itu adalah seorang master seni bela diri? Meski matanya jernih,
Tapi Moyongji merasa kalau Sayu berbeda dari master di keluarga terkemuka, sehingga ia pun mengasumsikan, apakah Sayu sudah mencapai level di mana dirinya bisa menyembunyikan kekuatannya itu. Ia yang menyadari kalau ada salah satu dari pasukan Chu Saljo akan menyerangnya dari arah belakang. Sebelum ia melancarkan serangannya, Moyongji dengan cepat menyerangnya terlebih dahulu dan berhasil membunuhnya dengan sekali tebasan saja. Dan dia yang melihat ke arah Sayu kembali. Dia pun lalu menyangkal pemahamannya tentang Sayu yang seorang master seni bela diri. Karena menurutnya hal itu terlalu berlebihan. Karena Sayu yang masih sangat muda, tidak mungkin bisa menjadi seorang master di usianya itu. Dan melihat apa yang Sayu lakukan di tempat yang berbahaya seperti itu, Moyongji pun merasa yakin, kalau Sayu hanya seorang pendekar seni bela diri yang baru saja belajar, dan memamerkannya tanpa mengetahui keahliannya sendiri. Dengan apa yang dipikirkannya itu, Moyongji pun lalu berkata kepada Sayu, jika dirinya tidak ingin mati, sebaiknya Sayu meninggalkan tempat tersebut, karena situasi di tempat tersebut akan semakin buruk daripada itu. Dan Sayu dengan santai pun lalu berterima kasih atas sarannya itu. Tetapi karena makanannya belum ia habiskan, dirinya akan tetap di tempat tersebut sebelum ia menghabiskan hidangannya itu. Dan karena hal itu, Sayu pun meminta mereka untuk tidak memperdulikan dirinya di tempat tersebut. Mendengar hal itu, Moyongji pun berkata kepada Sayu untuk melakukan apa yang ia inginkan itu. Namun jika terjadi hal yang buruk kepada dirinya, Moyongji berkata kalau dia tidak akan menolongnya sama sekali. Dan lalu, dia pun lalu pergi di hadapan Sayu, dan di sisi salah satu anggota dari pasukan Chu Saljo yang sadar kembali setelah terkena tendangan dari Moyongji. Ia yang melihat Sayu memandangi dirinya, sambil akan melancarkan serangannya. Dia berkata kalau Sayu pasti orang dari kelompok pasukan 100 teknik, dan Sayu yang terlihat santai melihat serangan itu ditujukan ke arahnya itu. Dengan sumpit makannya, Sayu yang mengalirkan teknik guntur ki ke sumpitnya itu dan mengarahkan ke tangan yang lawannya itu gunakan untuk menyerangnya. Setelah bersentuhan, aliran guntur ki pun langsung menjalar ke seluruh tubuhnya dan menghancurkan setiap sel yang ada di dalam tubuh pria tersebut. Sehingga, pria itu yang menjerit kesakitan pun tak berselang lama langsung mati dengan mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya itu. Melihat kemampuan dari pasukan 100 teknik, Sekte Desa Dairi Eok, dan keluarga Moyong yang masing-masing dari teknik mereka tidak ada yang bisa disebut spesial, Sayu pun berkata kalau mereka bukan masalah besar bagi dirinya. Dan sementara di sisi pertarungan Gi Musu dan Moyong Kuang Seong, setelah serangannya bisa dihalau oleh Moyong Kuang Seong, Gi Musu yang mendekatinya untuk melancarkan serangannya kembali pun merasa penasaran, dengan tujuan dari Moyong Kuang Seong yang baru-baru ini mengumpulkan emas dari seluruh wilayah Liaoning, sehingga ia pun bertanya tentang hal itu kepada Moyong Kuang Seong, dan Moyong Kuang Seong pun menjawabnya dengan mengatakan, kalau mereka tidak ada alasan sama sekali tentang hal itu. Namun meski begitu, Moyong Kuang Seong berkata kalau keluarga merekalah yang akan mengambil emas tersebut dari pasukan 100 teknik. Sementara di sisi Nahachu, dia pun terlihat mulai merasa panik, karena kelompok Chu Saljo yang sedang mereka lawan, ternyata sangat kuat untuk mereka kalahkan, dan melihat situasi yang sedang mereka alami, Nahachu berkata kalau mereka akan benar-benar hancur di tangan mereka. Ditambah dengan perkataan pria yang dipanggil dengan sebutan Gagak yang mengatakan kalau pihak mereka telah kehilangan 8 orang. Hal itu pun membuatnya marah dan kemudian menghancurkan tempat tersebut dengan cara meninju lantai dengan sekeras mungkin, yang hal itu pun membuat guncangan serta hempasan yang sangat kuat. Moyongji yang menurunkan kewaspadaannya karena tindakan Nahachu tersebut, dia yang telat menyadari kalau Nahachu mengincarnya pun terkena serangannya dan terlempar sangat jauh, dan melihat kesempatan untuk melarikan diri, dia pun dengan cepat keluar dari tempat tersebut. Namun, Moyong Kuang Seong yang melihat itu, dengan cepat langsung mengejarnya, diikuti dengan Gi Musu dan para anak buahnya.
Dengan pertempuran yang terjadi di penginapan tersebut, hal itu pun menjadi tontonan para warga yang ada di tempat itu. Dan melihat kecepatan yang dimiliki oleh Nahachu untuk melarikan diri dari mereka, Moyong Kwangseong pun berkata, kalau dia tidak akan bisa lolos dari pengejarannya. Namun sebelum ia menangkapnya, Gimusu serta para bawahannya yang sedang mengejarnya pun berkata, kalau ia tidak akan membiarkan Moyong Kwangseong menangkap Nahachu dengan sangat mudah. Sementara di dalam penginapan, pria yang dipanggil Gagak yang mencoba menyusul pemimpinnya itu pun dihadang oleh Moyong Ji yang kembali bangkit setelah ia terkena serangan dari Nahachu. Ia yang menghunuskan pedangnya di leher pria tersebut, setelah berkata kalau tempat yang seharusnya ia tuju itu adalah alam akhirat. Moyong Ji pun langsung menggorok pria yang dipanggil Gagak itu, dan dia yang terlihat marah karena serangan dari Nahachu itu. Dia pun berkata, kalau dia akan membunuh Nahachu dengan tangannya sendiri, dan dia pun lalu ikut mengejar mereka. Di sisi Sayu yang melihat kejadian itu pun berkata kalau mereka benar-benar sangatlah bodoh, karena emas sebanyak itu tidak mungkin dipindahkan oleh hanya satu orang saja. Sayu pun lalu berjalan ke arah pria yang digorok oleh Moyong Ji tersebut, karena ia meyakini kalau pria itu juga tahu letak di mana emas itu disembunyikan. Pria itu yang sekarat pun mencoba meminta tolong kepada Sayu, dan dengan tekniknya itu, meski tekniknya itu hanya bisa menyakiti orang-orang serta ia juga tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan nyawa dari pria tersebut, dengan tekniknya itu, ia bisa mengendalikan seluruh organ vital di dalam tubuhnya, meski hal itu akan membuatnya merasakan sakit yang sangat menyiksa. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.